mulai stabil. Jadi yang bisa gabung, kami juga bisa lancar menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran Karim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu, dan berimanlah. Ini masih menyangkut Bani Israel yang kemarin ya. Kemarin kita menceritakan tentang Bani Israel yang ayatnya berbunyi, ya Bani Israel azkuru, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah, nikmati yang sudah an'amtu alaikum atas kalian, wa'afu bi ahdi, dan tepatilah janji dengan janjiku, bi ahdi, dan tepatilah perjanjianmu terhadapku, ufi bi ahdikum, jika engkau tepati, ufi akan aku tepati, bi ahdikum janjiku kepadamu. Wa iya ya farhabun, dan seharusnya engkau kepadakulah engkau menyembah, engkau berharap, engkau bertakwa, engkau mendekat, engkau patuh, engkau takut. Kemarin sudah kita ceritakan ya, bahwa sudah pernah ada perjanjian ketika sebuah gunung itu diangkat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Bani Israel itu disuruh berjanji, disuruh bertobat kepada Allah. Jika kalian bertobat maka akan diampuni dosa-dosanya dan tetap menjadi umat-umat kekasih. Tetapi jika kalian ingkar, tidak ufi bi ahdikum, di sini itu tepatilah janjimu, bahwa kamu itu harus seharusnya berhabun, bertakwa, dan bertakwa, berharap, dan mendekat kepada Allah, mengikuti agama Allah yang diajarkan oleh para nabinya Bani Israel. Tetapi jika kalian keluar dari itu, maka janjinya tidak akan tertepati. Maksudnya Allah berjanji, kalau kamu beriman dan bertakwa kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul kamu menjadi kaum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap menjadi kaum yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bapak moyangnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi Bani Israel lainnya, bagaimana Nabi Isa juga dulu, yang orang banyak menyebut Yesus, itu sebenarnya nabi bukan Tuhan. Dan dikatakan masih kepada Bani Israel juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ini adalah firman ini ya, asbabun nuzulnya atau turunnya itu di Madinah ya. Ini sudah fase Madani, fase Madinah. Kalau tadi itu dari ayat pertama, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, sampai seterusnya itu masih fase Mekah. Kalau ini ditujukan kepada Bani Israel yang saat itu berada di Madinah. Wa aminu, dan berimanlah, bima, dengan apa, anzaltu, yang sudah aku turunkan. Anzaltu sudah diturunkan, yang sudah aku turunkan, musaddiqan, yang Al-Quran itu musaddiqan, membenarkan, apa itu namanya ya, mengapresiasi sekaligus dia membenarkan gitu, membenarkan lima, tentang apa, ma'akum, yang ada bersamamu. Artinya Al-Quran itu membenarkan hukum-hukum Taurat yang asli, wal Injilu, nanti disebutkan di sini. Apa yang ada pada kalian, yaitu kitab-kitab yang ada pada kalian. Jadi kitab-kitab saat itu memang kitab dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka ganti, sebelum mereka revisi, sebelum mereka amandemen. Jadi masih asli waktu itu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wa aminu, dan berimanlah
bima dengan apa anzaltu yang sudah aku turunkan kepada Nabi Muhammad ya, yaitu berupa kitab Al-Quran. Dan kitab Al-Quran itu diantara isinya adalah musaddiqul lima, membenarkan kitab-kitab yang ada bersamamu. Musaddiqun membenarkan lima kepada kitab-kitab atau barang-barang ma'akum yang beserta kamu, yang ada padamu, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Wala takunu, dan janganlah kalian takunu menjadi awwala kafirin bih, awalnya janganlah kamu menjadi orang-orang pertama kafirin bih, yang kafir atau mengingkari bihi dengan Al-Quran yang berada pada Nabi Muhammad SAW. Itu artinya Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi yang sekarang disebut Yahudi itu. Karena Bani Israel itu disebut Yahudi juga. Kenapa disebut Yahudi? Karena keturunan dari yang namanya Yahuda, anaknya Nabi Yakub. Di antara anak-anak Nabi Yakub ada salah satunya yang disebut Yahuda. Maka keturunannya disebut Yahudi. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan jangan tashtaru, engkau jual belikan, engkau gadaikan, jual belikan sebenarnya, engkau tukar. Tashtaru itu tukar, aslinya itu perdagangan. Perdagangan itu adalah tukar menukar barang antara nilai uang dan nilai barang, itu namanya tukar. Makanya terjadilah jual beli, itu namanya tasarruf. Di sini wala tashtaru, jangan engkau jual belikan, jangan engkau tukarkan bi ayati, dengan ayat-ayat ini, sama nang qalila, dengan harga yang sedikit. Wa iya ya fattaqun, dan kepadakulah seharusnya engkau fattaqun, bertakwa, maka bertakwalah kepada. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah itu, pada Fathul Makkah, fase Makkah, di Makkah itu banyak yang menentang, banyak yang tidak percaya, banyak yang mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dimulai dari kaum Quraisy, kemudian sampai ke Taif, ke kota Taif juga banyak yang menentang. Dan itu biasa, sesuatu walaupun itu benar tapi tidak umum, maka ditolak oleh masyarakat. Di mana juga di zaman kita sekarang juga seperti itu. Allah memperingatkan, wa aminu, dan berimanlah wahai kaum Yahudi, karena engkau adalah orang-orang yang lebih tahu tentang syariat Allah melalui kitab kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan engkau lebih tahu tentang kitab-kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ini diberitahukan kepada mereka yang memang ahli di bidang hukum, hingga disebut di sini adalah para ahli kitab. Wahai kaum Yahudi, engkau adalah lebih paham tentang urusan hukum Allah. Dari mana? Karena engkau ahlinya tentang kitab Taurat, dan engkau ahlinya kitab Injil. Jadi kamu tahu kalau Nabi Muhammad itu siapa. Karena sudah tersebut di dalam Taurat dan Injil itu bahwa Allah akan mengutus yang namanya Nabi Muhammad SAW, utusannya yang terakhir. Sifat-sifatnya, perilakunya, pokoknya ciri-cirinya sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus dan datang ke daerah mereka, ayat ini turun untuk mereka. Maka bagi mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, seperti Abdullah bin Salam,
Abdullah bin Salam itu dulu sebelum namanya Abdullah bin Salam namanya siapa ya? Saya kok